Apakah yang ditebus Yesus pada manusia itu adalah kedagingannya, ataukah jiwa manusianya? Daging manusia kita tahu akan kembali ke tanah, dan roh kembali kepada pencipta. Bagaimana dengan jiwa? Sementara Yesus mati hanya kedagingannya saja. Mohon penjelasannya, Pak. Saya mengerti maksud saudara, tapi istilah tersebut tidak saya gunakan. Ya, yang saya katakan adalah bahwa Yesus itu mati sebagai manusia. Ya, karena kita tahu ya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang unik. Pribadi yang unik. Mengapa unik? Karena dia adalah Allah sendiri. Tapi dia datang sebagai manusia atau berinkarnasi, menjelma menjadi manusia pada waktu Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup bagus ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru ini. Penanya ini berasal dari kota Medan, Sumatera Utara, beragama Kristen. Satu pertanyaan ini dapat meruntuhkan keimanan orang Kristen karena selama ini mereka mengatakan Yesus itu adalah penebus dosa manusia. Dengan tergantungnya di kayu salib, mereka mengatakan Yesuslah penebus dosa manusia. Yesus itu juru selamat mereka. Jadi si penanya ini bertanya, ketika Yesus itu digantungkan di atas kayu salib, yang mati kan hanya kedagingannya saja, hanya kemanusiaannya saja. Lalu bagaimana dengan roh dan jiwanya? Sedangkan yang diperlukan dalam penebusan ini roh dan jiwanya. Karena manusia itu mati hanya kedagingan dan kemanusiaannya. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, jangan kemana-mana dulu. Karena kita akan mendengarkan seperti apa jawaban dari pendeta Ezra Soru ini. Karena di sini sangat kelihatan dengan jelas bagaimana kepanikan pendeta Ezra Soru ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Shalom, Pak. Saya umat Kristen dari Medan. Ingin memperdalam pengetahuan tentang firman Tuhan secara alkitabiah. Pertanyaan saya adalah, Yesus datang untuk menyelamatkan atau menebus dosa manusia sehingga dia harus jadi manusia dan mati di atas kayu salib. Pak Ezra pernah mengatakan bahwa kedagingan Yesuslah yang mati, sedangkan ketuhanan Yesus tidak pernah mati. Pertanyaannya, apakah yang ditebus Yesus pada manusia itu adalah kedagingannya ataukah jiwa manusianya? Daging manusia kita tahu akan kembali ke tanah dan roh kembali kepada pencipta. Bagaimana dengan jiwa? Sementara Yesus mati hanya kedagingannya saja. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, rasanya saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus mati kedagingannya saja. Saya mengerti maksud saudara, tapi istilah tersebut tidak saya gunakan. Ya, yang saya katakan adalah bahwa Yesus itu mati sebagai manusia. Ya, karena kita tahu ya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang unik. Pribadi yang unik. Mengapa unik? Karena dia adalah Allah sendiri. Tapi dia datang sebagai manusia atau berinkarnasi, menjelma menjadi manusia pada waktu Natal. Nah, pada waktu dia datang sebagai manusia, kita tidak boleh berpikir bahwa dia stop jadi Allah, berhenti jadi Allah, pensiun jadi Allah. Tidak. Karena Allah mempunyai sifat yang tidak berubah. Karena Allah punya sifat tidak berubah, maka dia tidak bisa jadi Allah berubah menjadi bukan Allah. Tidak bisa. Maka dia adalah Allah selama-lamanya, dari selama-lamanya. Kita tahan sejenak. Jadi sejauh ini pendeta Ezra Soru itu belum memberikan jawaban dari pertanyaan jemaatnya. Dia masih mengatakan kalau Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Kemudian Yesus ini adalah anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Jadi kelihatan sangat panik dengan pertanyaan ini. Karena satu pertanyaan ini dapat meruntuhkan keimanan Kristen. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari pendeta Ezra Soru selanjutnya. Sampai selama-lamanya dia tetap Allah. Lalu waktu dia menjadi manusia, maka yang dia ambil itu adalah hakikat manusia, sehingga hakikat manusianya ditambahkan kepada kealahannya. Sehingga dia lalu menjadi satu pribadi yang unik, yang tidak pernah ada pribadi seperti ini, yakni dia adalah Allah manusia. Nah, karena itulah maka ada banyak hal yang menunjukkan kealahannya, ada banyak hal yang menunjukkan kemanusiaannya, termasuk di dalam kematiannya. Nah, di dalam kematiannya kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah mati, karena Allah tak mungkin mati. Kalau Allah mati, lalu apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Tidak. Karena itulah maka Yesus mati itu sebagai manusia atau kemanusiaannya itulah yang mati, ya. Nah, itu dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Misalnya dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, terus ada Filipi 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dalam keadaannya sebagai manusia. Lalu dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dia bilang bahwa dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi
Kalau saya katakan bahwa dia mati sebagai manusia, ingat bahwa manusia itu dia mati sebagai manusia komplit. Mengapa saya tidak menggunakan istilah yang sudah sebutkan kedagingan, artinya hanya tubuh yang mati? Tidak. Ya, tapi dia mati secara komplit, artinya seluruh keberadaan dirinya, tubuhnya, jiwa. Kalau jiwa itu memang tidak mati, ya tidak mati dalam artian sama seperti kita pun. Kalau kita mati pun, ya kita disebut mati, tapi yang mati kan tubuh, jiwanya kan tetap ada. Ya, walaupun ya orang mati dia pergi ke surga atau pergi ke neraka, jiwanya tetap ada. Nah, karena itulah mungkin juga perlu memberikan sedikit keterangan bahwa memang di dalam kekristenan itu ada doktrin tentang manusia itu ada dua pandangan. Ada yang namanya disebut sebagai trikotomi, di mana manusia terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Maka jiwa dan roh berbeda. Tapi ada pandangan yang kedua itu dikotomi, yakni tubuh dan jiwa atau roh. Jadi jiwa dan roh itu memang digunakan istilah yang berbeda. Kata dalam bahasa aslinya berbeda, baik bahasa Ibrani maupun Yunani. Tapi penelitian lebih dalam menunjukkan bahwa itu adalah elemen yang sama, yang seringkali dipakai secara interchangeable saja. Nah, karena itulah, kalau saya mempunyai pandangan atau berpegang pada pandangan dikotomi, bukan trikotomi. Jadi manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Nah, jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Isra Suruh ini. Jadi sangat terlihat jelas bagaimana kepanikan Pendeta Isra Suruh ini. Jadi kepanikannya itu terlihat, sangat terlihat. Wajahnya pucat mendengar pertanyaan dari jemaatnya. Jadi sejauh ini Pendeta Isra Suruh itu belum menjawab pertanyaan dari jemaatnya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, pendeta ini terus memaksakan mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus itu adalah anak Tuhan menjelma sebagai manusia, kemudian digantungkan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mereka mengatakan Yesus itu adalah juru selamat mereka. Kalau mereka mengakui Yesus itu juru selamat mereka, maka mereka katanya akan masuk surga. Jadi ada 3 catatan yang mereka katakan ketika Yesus digantungkan di atas kayu salib. Pertama, menghilangkan hukum Taurat. Kedua, Yesus itu adalah penebus dosa manusia. Yang ketiga, Yesus itu menghilangkan kutukan. Apakah Yesus pernah mengatakan, aku disalibkan untuk menebus dosa manusia? Yesus sendiri tidak pernah mengatakan. Lalu ini perkataan dari siapa? Kok bisa muncul di kitabnya orang Kristen? Ini perkataan dari Paulus. Paulus mengatakan, dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, berarti dosa kita sudah ditebus. Menghilangkan hukum Taurat, menghilangkan kutukan. Karena di hukum Taurat, orang Kristen itu harus pakai hijab, tidak boleh makan makanan yang haram. Kemudian itu dihilangkan oleh Paulus, bukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapi hukum Taurat itu. Jadi dengan sangat jelas dikatakan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan, dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib berarti menghilangkan hukum Taurat. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.